Bapak Ibu ya sidang jemaatnya dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur akan penyertaan Tuhan sampai saat ini, sehingga kita bisa kembali merenungkan arti Natal yang identik dengan kemurahan hati Tuhan. Tema perayaan Natal kita tahun ini diambil dari kitab Wahyu 19 ayat 16 yang berbunyi, King of Kings dan Lord of Lord is coming. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan akan datang. Tema ini berbicara mengenai kedatangannya kembali sebagai Raja dan Hakim atas dunia, di mana dosa dan penderitaan akan dihapuskan, dan umatnya yang bertahan serta setia akan menikmati perjamuan bersama anak domba dalam kekekalan. Hal ini mencerminkan sifat Allah yang sesungguhnya, yaitu kasih, karena di dalam kasih ada keadilan, kebenaran, kesetiaan, dan kekekalan. Sebagai pribadi yang hidup di zaman generasi milenial, yang dimanjakan dengan kemajuan teknologi seperti smartphone dan internet, manusia menjadi semakin eksklusif. Relasi dengan sesama berkurang dan kasih bergeser kepada kesenangan pribadi. Hal ini kontradiktif dengan apa yang dikerjakan Allah melalui kelahiran Yesus. Karena sementara manusia mengabaikan kebersamaan, namun Allah yang mulia memilih untuk tinggal bersama umatnya dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan kekal. Bagaimana dengan kita? Adakah keluarga kita, sahabat, kerabat yang kehilangan kebersamaan dengan kita? Adakah waktu yang kita persembahkan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Masih dapatkah kita mendengar suara Roh Kudus yang mengundang kita untuk bersekutu bersama di dalam firman-Nya dan berdoa di dalam hadirat-Nya? Kepada kita diberikan tawaran untuk mendekat kepada Yesus yang berkuasa mengampuni dosa kita, dan Roh-Nya yang mengubahkan kita menjadi pribadi yang penuh kasih sama seperti Yesus. Manfaatkan kesempatan Natal yang tentu ini untuk mengevaluasi dan menuliskan kembali apa yang akan kita kerjakan dalam hidup kita. Mari kita pertajam kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih di tengah dunia yang jahat. Selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021 Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang Pendeta Teguh Kurniawan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih boleh merayakan perayaan Natal di tahun ini Tuhan. Di tahun yang sulit ini Tuhan, tetapi Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu atas setiap yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapan-Mu yang baru. Tuhan memberkati juga sidang jemaat yang bersama-sama beribadah melalui live streaming ini Tuhan. Berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan atas mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Di atas dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan angkat suara kita memuji Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan.
Puji nama Tuhan yang di belakang, shalom. Haleluya. Bersiap memuji nama Tuhan, amin. Raja di atas segala raja, sebab Engkau Tuhan yang layak terima pujian. Haleluya. Alam yang hilang,
bangkit berdiri, yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita mari sama-sama memuji Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Engkau Raja telah lahir bagi dunia ini. Amin. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sebab Engkau satu-satunya Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang meringkas kemerdekaan. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sama-sama katakan, telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang meringkas kemerdekaan. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Raja, Engkau Juru Selamat yang hidup, Bapa yang kekal, Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Kami naikkan sembah kami naikkan pujian kami, sebab Engkau yang layak terima pujian. Dalam kudus
kami berikan kepada Bapa di surga. Terima kasih jika hari ini kami masih bisa merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini. Kami mengucap syukur Natal ini merupakan satu introspeksi yang baru bagi kami. Supaya kami lebih dekat, lebih siap, lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan dimanapun saudara-saudara berada. Urapan Allah di atas kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Segala pujian bagi Allah. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagi Bapa di surga yang sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Berita yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara bukan sebuah cerita, tapi berita tentang kedatangan Tuhan yang diambil di dalam Wahyu 19 ayat 16. Semuanya sudah tahu ayat itu yang berbunyi, yaitu bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dan Dia adalah sungguh-sungguh bagian daripada kehidupan yang menentukan kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Oh sungguh luar biasa. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian bahwa di dalam Dia ada nama yang terdapat di dalam pahanya dan Dia pakai jubah kebesarannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau saya berbicara tentang ini semua secara detail, ini diajarkan mengenai eskatologi di sekolah teologi bisa memerlukan paling sedikit 1 semester. Tetapi kali ini saya akan mempersingkat mungkin sampai hanya 25 menit saja. Saya mengambil bagian yang besar. Saya akan katakan bahwa oknum di dalam Wahyu 19 ayat 16 adalah oknum yang sama. Oknum ilahi yang mempunyai sifat maha kasih, maha kudus, dan maha adil. Oknum ilahi yang sama ini juga pernah datang ke dunia sebagai juru selamat. Bahkan dikatakan sebagai Kristus dan Tuhan, merupakan satu proklamasi dari Allah melalui malaikatnya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang 11. Bahwa hari ini adalah lahir bagimu, yaitu juru selamat. Yang Dia adalah Kristus dan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, begitu juga di dalam Matius pasal 1 ayat 23, deklarasi atau katakan proklamasi pemberitahuan yang resmi dari Tuhan bahwa yang lahir itu diberi nama Immanuel. Bapak Ibu dan saudara-saudara, masih banyak nama lagi, mulai dari Yesaya, di Nahum juga dikatakan demikian, dan terus ada banyak nama-nama yang berderetan mengenai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan ini. Kedatangannya yang pertama ke dunia sebagai pengemban misi keselamatan. Sebab manusia sudah tidak selamat karena hilang kemuliaan. Roma 3 ayat 23 dikatakan, Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu di dalam Roma 6 ayat 23 adalah maut. Oleh karena itu manusia betul-betul terhilang. Tetapi Dia yang maha kasih itu adalah Allah yang mampu dan mau menghampakan dirinya, mengosongkan dirinya. Hanya sebagai pengemban misi, yaitu pengemban keselamatan bagi kita manusia. Sifat yang maha kasih ini Ia datang. Ia yang percaya siapapun juga akan diselamatkan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang tidak diragukan lagi di dalam berita ini. Berita di dalam Alkitab, berita tentang kebenaran. Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya maka dia akan dapat hidup yang kekal. Misi yang diembannya itu dasarnya adalah kasih. Bukan saja selamat tetapi kita menjadi miliknya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti ada gambaran prosesi pernikahan di Timur Tengah. Kalau seorang laki-laki akan melamar seorang gadis, maka laki-laki itu datang ke rumah gadis itu. Lalu kemudian dibahasnya apa yang menjadi mahar, apa yang menjadi harga
mahar untuk sebagai satu katakan pengikat. Dan Yesus membayar mahar dengan sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri waktu dia mati di kayu salib untuk membuktikan kesungguhannya dia mengemban misi bagi orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahkan kita ini bukan saja menjadi yang diselamatkan, menjadi miliknya. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang seberapa yang menerima dia. Bukan itu saja, bahkan diberi predikat yang lain kita ini, maka dijadikan mempelai Kristus. Puji Tuhan, ia lahir, ia mati, ia kembali ke surga, dia bangkit, naik dengan pesan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam prosesi pernikahan di Timur Tengah begitu. Oleh karena itu setelah membayar mahar, maka dia kembali. Seperti katakan di dalam Alkitab. Dia disalib, dia mati, dia bangkit, dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Pujilah Tuhan, ada tempat yang disediakan bagi pengantinnya kelak. Dan dia akan menjemput pengantinnya kelak. Dan inilah dikatakan kedatangan yang pertama itu sudah terjadi. Dan kita sekarang menunggu kedatangannya yang kedua. Kedatangan yang kedua itu ada dua tahap. Pertama ya, dia datang bukan di bumi, bukan di dunia, tetapi di awan. Di dalam bacaan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Mari kita baca. Jadi kedatangan yang kedua kali itu ada dua tahap. Pertama adalah kedatangannya bukan di bumi. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal dan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16, coba di ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ini adalah merupakan satu hak istimewa bagi orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Khusus saat itu adalah penjemputan mempelai, penjemputan orang saleh, penjemputan gereja Tuhan untuk diangkat bersama-sama dan dia sedang menunggu di angkasa. Dan itu prosesi pernikahan di Timur Tengah. Kalau mereka akan menikah, maka yang keluar dari rumah itu adalah mempelai perempuan. Dan mempelai laki-laki itu menunggu di luar, saudara-saudaraku. Tidak lagi masuk di rumah, tetapi menunggu di luar. Oleh karena itu dikatakan bahwa ini adalah bagian yang disebut, secara teologis yang disebut keangkatan gereja. Merupakan satu rapture, satu keangkatan gereja. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau ia pernah datang sebagai juru selamat, maka kedatangan yang kedua adalah di awan sebagai mempelai laki-laki menjemput salehnya, yaitu gereja Tuhan yang sudah mengalami keselamatan sesuai dengan sifatnya yang kedua, yaitu sifat Tuhan Allah. Yang pertama adalah Maha Kasih dan yang kedua Maha Kudus. Oleh karena itu gereja Tuhan, orang percaya harus hidup juga kudus dan setia kepadanya. Mempelai laki-laki ini memperhatikan dua hal ini, yaitu kesetiaan dan kekudusan. Sebab barang siapa yang tidak kudus tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mengkuduskan. Dan kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang banyak mempunyai kekurangan-kekurangan ini, bagaimana cara mengkuduskannya? 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa barang siapa mengaku dosa-dosanya, maka dia setia dan adil mengampuni dan menyucikan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu gereja Tuhan, saleh Tuhan, orang-orang yang percaya pada saat-saat yang sekarang ini sebenarnya haruslah hidup dengan kudus dan setia. Tidak ada yang tidak diangkat oleh Tuhan selain daripada yang setia dan kudus, supaya pengantinnya tidak tercela. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mengucap syukur jika kita ada pada zaman yang sekarang ini. Dan kita sekarang ini dipersiapkan sungguh-sungguh untuk menunggu kedatangan Dia dalam kedua kali di dalam tahap yang pertama, yaitu sebagai pengantin Tuhan. Nah, kemudian yang tidak percaya akan masuk di dalam tribulasi, akan masuk di dalam zaman antikris. Tetapi bagi orang yang percaya, orang yang saleh, gereja Tuhan yang taat dalam kekudusan dan setia menantikan Dia, tidak bercela, maka dia akan diangkat. Yang mati lebih dulu di dalam Tuhan akan kubur-kuburnya terbuka. Kemudian kita yang dari belakang mengikutinya untuk naik di awan yang permai. Luar biasa. Saya tidak tahu perasaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Setiap kali saya katakan Tuhan, seperti doa Billy Graham. Oh Tuhan, kalau boleh sekarang Tuhan datang. Oh Tuhan, kalau boleh pagi ini Tuhan datang. Oh Tuhan, kalau boleh, dan sebagainya dan sebagainya. Walaupun kita di dalam keadaan bekerja, walaupun kita di dalam keadaan tidur, walaupun di dalam keadaan aktivitas apapun, tapi persiapan rohani ini supaya kita siap dengan kata setia, dan Dia biar kita dalam keadaan tetap kudus di hadapan Tuhan, tidak bercela. Ini satu hal yang memang tidak mudah bagi kita sekalian. Di zaman-zaman atau era-era yang seperti sekarang ini, kita banyak diberi masukan-masukan yang bisa pikiran-pikiran kita tidak lagi kudus. Tapi di dalam Tuhan katakan mari kita akan terus kudus dan siap menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, puji Tuhan. Kalau kita terangkat, luar biasa, satu kehormatan besar. Kemudian kita akan masuk di dalam pengadilan yang dinamakan pengadilan ganjaran. Dan seterusnya kita akan masuk nanti di dalam perkawinan pesta anak domba. Jadi kita ini dalam tahap yang pertama kedatangan Tuhan Yesus, kita ini ada di sorga, saudara-saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetapi Tuhan yang menjemput sebagai dalam kisah tadi itu, maka keangkatan gereja merupakan bagian kehormatan bagi orang Kristen. Orang Kristen bukan orang yang beragama Kristen, tetapi orang yang betul-betulnya Kristen, yang betul-betul setia. Tidak ada yang lain kecuali setia kepada Dia yang akan menjemput kita. Dan kemudian kedatangan yang kedua yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 2 itu, ada Dia yang naik kuda putih itu, lalu dengan nama yang luar biasa itu Dia datang sebagai hakim. Namanya yang setia dan yang benar. Jubahnya dicelup dalam darah dan namanya firman Allah. Di jubahnya tertulis raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Bacaan 19 ayat 11 sampai 16. Puji Tuhan, biar jika kita mengaku dosa ya. 19 ayat 16 itu saja. Lalu orang sering bertanya, kalau begitu posisi kita di mana? Tadi posisi kita waktu di dalam tahap pertama kedatangan yang kedua itu, waktu kita mempunyai posisi sebagai pengantin yang tidak bercela, sebagai orang yang setia dan kudus, kita ada di surga. Kecuali mereka yang ketinggalan. Yang ketinggalan akan masuk di dalam era antikristus. Di dalam era ada yang luar biasa bagus, tapi 3,5 tahun kemudian akan menjadi era tribulasi, penganiayaan. Semua orang yang tidak menyembah antikris akan dianiaya. Termasuk orang yang Kristen yang ketinggalan.
Oleh karena itu jangan seorang pun di antara kita yang ketinggalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena itu dalam keangkatan gereja itu yang dalam tahap pertama itu, maka kita sudah di dalam surga. Lalu posisi kita kayak apa? Posisi kita bagaimana? Seperti ada di dalam kisah ini juga dikatakan bahwa kita ini menjadi orang-orang yang kudus. Yang akan ikut rombongan Tuhan yang akan menginjakkan kaki di bumi. Jadi 2 kali. 2 kali Tuhan Yesus akan menginjakkan kakinya di Bethlehem, sudah terjadi. Dan menginjakkan kakinya nanti di Bukit Zaitun di akhir zaman. Yang di situ ada satu peperangan. Dan kita melihat bagaimana jubah yang dipakai. Saya berdiskusi dengan seorang kepala pengadilan. Sebab hakim-hakim juga di dalam memeriksa perkara pakai jubah itu artinya apa, Pak? Jubah itu artinya keadilan. Jubah itu berarti sebuah kebesaran. Dan Tuhan Yesus memakai jubah keadilan karena sifat Allah, kasih, Maha Kudus, dan adil. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kebenaran Alkitab ini benar-benar dibuktikan oleh Dia. Puji Tuhan. Penghakiman yang adil di dalam Wahyu 19 ayat 14. Penghakiman yang adil Wahyu 19 ayat yang ke-14. Jadi kita ini yang dulu jadi milik Tuhan. Akhirnya sudah masuk menjadi mempelai dan kita ini sudah ikut pesta darah anak domba Allah. Kemudian kita ini masuk dan semua pasukan yang di surga mengikut Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Kita masuk di dalam rombongan pasukan Allah ini. Dan kita ikut di dalam pengadilan yang diberikan oleh Tuhan itu. Kita tidak bisa perpanjang sebab ini kisahnya paling pelik ya. Di dalam mengikut sertakan di dalam khotbah ini. Tapi yang jelas bahwa Tuhan Allah yang mengadili dengan baik itu akan menjadi pemenang. Pada saat itu Dia akan mengadili bangsa-bangsa. Dan yang terutama yang diadili adalah binatang dan nabi palsu itu. Yang akhirnya saat itu juga dia masuk di dalam neraka. Dan naga, iblis itu diikat selama 1000 tahun. Dan di dalam itulah maka kita akan menjadi bagian yang ikut serta untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bahwa Tuhan Allah yang begitu baik memberikan pengetahuan kepada kita. Saya memberitakan bukan cerita, tapi saya memberitakan adalah tentang kebenaran apa yang di dalam Alkitab. Kedatangan yang pertama sudah di Bethlehem sebagai pengemban misi keselamatan. Dan yang kedua adalah kedatangan yang kedua, tahap pertama di awan yang permai. Dia sebagai mempelai. Yang kita orang-orang yang sudah di dalam Tuhan dan hidup setia dan kudus akan diangkat menjadi satu peristiwa keangkatan gereja. Dan kita sudah ada di atas di awan di dalam surga itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, akhirnya kita menjadi rombongan pasukan orang-orang kudus yang nanti ikut di dalam peperangan itu dan Tuhan Yesus menang dan iblis itu diikat selama 1000 tahun dan kita ikut memerintah di dalamnya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian di dalam pengetahuan ini. Kita tahu bahwa kalau sekarang kita ini setia dan hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Oh, satu jaminan bahwa kalau Tuhan itu akan hadir di awan yang permai maka kita akan diangkat. Pujilah Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan akan terbuka kuburnya, dia lebih dulu diangkat dengan tubuh kemuliaan dan kita dalam sekejap diubahkan tubuh kita dan kita terangkat. Saya tidak bisa membayangkan luar biasa kemuliaan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca seorang pendeta, seorang hamba Tuhan dan beberapa waktu yang lalu saja bahwa dia sedang mendapat penglihatan. Begitu sibuknya malaikat di langit, sibuk. Tapi dia tidak bisa menerjemahkan kesibukan itu untuk apa. Tetapi saya percaya sibuk
untuk membuat persiapan kedatangan Kristus di awan yang permai itu, di angkasa itu. Pujilah Tuhan. Kita mengucap syukur, syukur yang satu saat kita menjadi rombongan Tuhan di dalam kedatangan yang kedua yang menginjakkan di bumi itu. Dan kita akan memerintah bersama Dia di dalam tahun 1000 kesenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, andai kata besok belum datang, andai kata minggu depan belum datang, andai kata Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk masuk di dalam tahun 2021, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya hanya berdoa, kita semua berdoa, kiranya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang pilihan, kita dikuatkan oleh Tuhan. Dikuatkan oleh Tuhan. Sebab kita tidak pernah tahu hari esok apa yang terjadi. Tetapi satu perkara, bahwa hari esok ada di dalam tangan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, saya ingat cerita dari seorang anak kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudara, satu kali dia naik ke menara pada sore hari. Pada sore, bapaknya cari anak ini di mana. Waktu sudah gelap, anak itu turun, bapaknya tanya, kamu bikin apa di menara? Matahari hampir tenggelam, Papa. Dan aku ingin tahu apa yang jadi hari esok. Bapaknya katakan, tidak seorang pun tahu apa yang jadi hari esok. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tahu Tuhan memegang orang-orang percaya dengan sungguh-sungguh apa yang jadi hari esok. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Kita akan setia, kita akan hidup benar dan membuang sampah-sampah yang ada di dalam hati kita, pikiran kita yang tidak berguna. Kita bergumul dengan ini, tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Kiranya Tuhan akan memberkati. Pujilah Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Dari tempat ini saya akan cuma bertanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik di rumah atau dimanapun, yang merasa sudah diselamatkan, mengucaplah syukur. Taruh tangan saudara di dada saudara. Terima kasih Tuhan. Syukur buat keselamatan. Syukur buat saya yang sudah menjadi orang Kristen, bukan sekedar beragama Kristen. Dan Tuhan akan memberikan kepada hamba-Mu kekuatan-kekuatan. Andai kata kami masuk 2021, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Kami tidak pernah tahu hari esok, tapi Tuhan paling tahu bahwa kita adalah orang-orang percaya. Dan saya sangat yakin dengan mempertaruhkan iman, sungguh-sungguh bahwa kita tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai sungguh-sungguh Dia datang. Haleluya. Mari kita menyanyi. Angkat. Ku tak tahu kan hari esok. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Oh benar. Banyak hal kami tidak paham. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya kepada janji Tuhan. Orang yang mengharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami secara pribadi.
Kami menyerahkan keluarga kami. Kami menyerahkan semua pelayanan kami. Kami menyerahkan semua yang menjadi, oh Tuhan, Tuhan pekerjaan bahkan usaha kami. Kami begitu percaya bahwa tangan Tuhan yang heran akan memberikan kepada kami hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan. Sebab kami hidup di dalam Tuhan. Berikan kepada kami terus setia dan hidup yang kudus. Dan menjelang kedatangan Tuhan kami dalam keadaan siap. Kalau Tuhan memberikan kepada kami hidup lagi 2021, tetap kami percaya bahwa tangan Tuhan yang pegang. Haleluya. Dalam nama Yesus. Ku tak tahu ku Yesus. Amin. Kami serahkan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya buat kita untuk mendengar bersama-sama beberapa pengumuman yang untuk minggu ke depan. Untuk pengumuman yang pertama, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya untuk kita memberikan apa yang terbaik yang sudah Tuhan berikan buat kita melalui persembahan-persembahan kita yang sudah ada di layar monitor Bapak Ibu sekalian, dan bisa melalui QR Code, bisa melalui Dana, bisa melalui GoPay, Shopee, OVO, atau melalui transfer BCA. Kemudian untuk akhir tahun ini kita masih tetap akan mengadakan ibadah live streaming yang diadakan pada tanggal 31 Desember nanti jam 10 malam. Biarlah kita sudah mengawali tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Kita mau mengakhiri tahun ini juga dengan satu ucapan syukur karena Tuhan sudah menolong kita
Dan kita akan memulai tahun baru, tahun yang baru dengan satu kerinduan, biarlah Tuhan sendiri akan campur tangan untuk memberikan pertolongan kita di langkah-langkah kita selanjutnya. Untuk doa malam tanggal 1 Januari tetap ada doa malam ya, tetap ada doa malam yang diadakan melalui streaming ya. Kemudian untuk tanggal 3 Januari ada ibadah live streaming juga. Seperti biasanya pada pukul 8 pagi ada ibadah umum. Kemudian pukul 10 pagi ada ibadah sekolah minggu. Dan pukul 5 sore ada ibadah untuk youth. Perjamuan suci tetap kita akan adakan di awal ibadah kita awal tahun tanggal 3 nanti kita ada perjamuan suci melalui live streaming juga. Mungkin kalau ada Bapak Ibu saudara sekalian yang pada saat itu ada yang belum mendapatkan bagian bisa menghubungi, belum mendapatkan roti atau anggur yang biasanya dibagikan oleh ketua wilayah, ketua rayon, ketua kelompok HF masing-masing, bisa menghubungi kepada pihak-pihak dari satelit ataupun dari ketua-ketua wilayah. Untuk tahun yang akan datang, doa pagi tetap kita adakan ya. Doa pagi tetap kita adakan setiap hari Selasa sampai hari Sabtu. Tetap kita akan adakan mulai pukul 5 pagi. Mungkin kalau ada yang Bapak Ibu yang tidak bisa datang atau dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah disepakati, Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah doa pagi melalui live streaming ya, setiap hari Selasa sampai Sabtu itu. Dan untuk kegiatan Departemen Sosial gereja kita memberikan kesempatan buat Bapak Ibu saudara sekalian yang tergerak hatinya untuk membantu buat saudara-saudara kita yang mengalami satu kendala kesulitan dalam ekonomi. Bapak Ibu bisa salurkan melalui rekening gereja kita, dan percayalah bahwa setiap donasi yang Bapak Ibu serahkan akan dipergunakan untuk sebaik mungkin untuk saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan itu. Kemudian ada informasi dari diakonia, mungkin ada Bapak atau Ibu atau saudara sekalian yang membutuhkan atau mau menyerahkan anaknya yang belum pernah diserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa menghubungi kepada Bapak Pendeta David, atau yang rindu anaknya atau ada yang merindukan untuk mengikuti baptisan air bisa menghubungi Bapak Pujiono, ataupun kalau ada yang mau melakukan pernikahan, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Pendeta Andreas. Untuk mengetahui setiap kegiatan gereja kita, setiap kegiatan gereja Gereja Ebenezer ini, mungkin ada Bapak Ibu yang bingung atau agak kesulitan. Bapak Ibu bisa menggunakan sosial media yang sudah disediakan oleh pihak gereja melalui YouTube, melalui Twitter, melalui website, melalui WA, ataupun melalui Facebook, ataupun melalui Instagram. Bapak Ibu bisa membuka dalam sosial media tersebut dengan mungkin subscribe gitu ya, jadi sehingga mendapatkan update terbaru dari setiap kegiatan ataupun aktivitas yang diadakan oleh gereja ini. Jangan lupa bahwa kita masih ada di dalam masa pandemi, jadi kita akan tetap mengikuti apa yang dianjurkan oleh Bapak Presiden kita
ya diharapkan untuk tetap tinggal di rumah. Bagi yang mungkin tidak memerlukan aktivitas di luar ya. Tetapi kalau terpaksa melakukan aktivitas di luar, tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, rajin mencuci tangan, jangan lupa menggunakan masker ketika keluar rumah untuk memutus mata rantai dari pandemi COVID ini, dan supaya pandemi ini tidak berlangsung terlalu lama. Dari gereja kita ini juga ada sekolah yang bisa Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak kecil ataupun anak yang berusia sekolah, gereja kita menyediakan sekolah dan membuka pendaftaran melalui sekolah THB, Tunas Harapan Bangsa. Dan mungkin kalau ingin mendapatkan informasi lebih dalam, Bapak Ibu bisa membacanya atau melihatnya di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan untuk SD kita, Tunas Harapan Bangsa. Ini juga menerima siswa-siswa baru, ya, menerima siswa-siswa baru yang memerlukan informasi pun bisa menghubungi nama-nama yang ada di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, itulah yang bisa kita sampaikan untuk aktivitas kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Tiba saatnya kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita, dan waktu selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung Natal kita, ada kurang lebih 15 Natal yang kita lalui di dalam 1 bulan ini. Dan ditutup oleh saudara-saudara kita dari Surabaya bagian selatan, di mana anak-anak muda mereka tampil dengan tarian dan rebana. Dan ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Oma hari ini tentang bagaimana kebiasaan Israel di dalam pernikahan menyambut kedatangan Tuhan kita sebagai mempelai. Dan sama dengan WPDA kita beberapa hari lagi yang akan berakhir, maka Mazmur 150 di situ diungkapkan pesta, keceriaan, bagaimana mereka menggunakan seluruh alat bunyi-bunyian, ya, musik hari itu, sangkakala, gambus, kecapi, seruling, ceracap. Bapak Ibu, itu semua mereka bawa, mereka bunyikan pada waktu ada pernikahan, mempelai yang datang dan dipersatukan. Dan ini berbicara kita hari-hari ini, kita siap untuk kedatangan Tuhan Yesus. Dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita mau bunyikan, naikkan itu sebagai ucapan syukur dan sukacita bahwa pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di akhir dari Natal kami, bagaimana kami bisa melihat persatuan dan kesatuan anak-anak Tuhan dari timur, barat, utara, dan selatan. Bagaimana mereka bersatu padu di berbagai wilayah dan satelit. Mereka memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan sebagaimana firman Tuhan, kami sedang mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita untuk kami bertemu dengan kekasih hati kami, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan bagaimana sukacita kami dengan apa yang ada yang kami bisa naikkan kepada Tuhan hari ini. Biar ini semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan.
Datanglah segera ya Allahku. Dan biarlah Natal-Natal ini benar-benar menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Bagaimana di dalam saat-saat penantian kedatangan Tuhan, kami didapati betul-betul di dalam keadaan yang bersih, yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati pada saat kami harus menghadapi berbagai macam masalah pandemi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun banyak hal yang muncul hari-hari ini begitu mengkhawatirkan kami. Tetapi kami percaya kalau sampai hari ini Ebenezer Tuhan sudah menolong kami. Maka apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang, Tuhan akan juga menolong kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Dan biarlah orang-orang saleh beria-ria di dalam kemuliaan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa damai sejahtera itu sudah turun ke atas kita hari ini. Dan dia akan memerintah di dalam hati kita. Dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak sama dengan apa yang disediakan dunia ini. Dunia akan berlalu dan akan lenyap dengan segala macam masalahnya. Tetapi apa yang kami dapatkan daripada Tuhan, keselamatan, kekudusan, kebenaran, dan damai sejahtera sukacita akan tetap kami miliki dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin.